Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, saya atas nama Sertin dengan NIM B2206012 semester 4 Prodi 1 Kebidanan Fakultas Kesehatan di Universitas Megabana Pelumpong. Baik, pertama-tama saya hormati dosen pengampu saya yaitu Ibu Rusmawati SST MKes. Di video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mengenai KB IUD. Jadi di sini kita akan membahas tentang KB IUD. Apa itu KB IUD? Jadi KB IUD atau intrauterin DPC adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah kehamilan. IUD berbentuk kecil seperti huruf T, terbuat dari plastik fleksibel dan memiliki benang kecil yang terjuntai di serviks. IUD bekerja dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, mencegah sperma mencapai sel telur. IUD melepaskan hormon progesteron atau untuk IUD hormonal atau tembaga atau untuk IUD tembaga yang membuat lendir serviks lebih kental sehingga sulit bagi sperma untuk berenang dan mencapai sel telur. Yang kedua, ada mencegah implementasi. IUD dapat mengganggu lapisan rahim sehingga sel telur yang dikeluarkan tidak dapat menempel dan berkembang. Adapun jenis-jenis KB IUD, yang pertama ada IUD hormonal, yang dimana IUD hormonal mengandung hormon progesteron yang dilepaskan secara perlahan ke dalam rahim selama 3-5 tahun. Jenis ini membantu meringankan menstruasi dan kram. Yang kedua ada IUD tembaga. Jadi IUD tembaga tidak mengandung hormon dan dapat bertahan hingga 10 tahun. Jenis ini mungkin menyebabkan menstruasi yang lebih berat dan kram. Terus ada efektivitas KB IUD. IUD adalah salah satu alat kontrasepsi yang paling efektif dengan tingkat kegagalan kurang dari 1% per tahun. Manfaat KB IUD yang pertama itu efektivitas tinggi dalam mencegah kehamilan. Yang kedua, tahan lama 3-10 tahun. Yang ketiga, tidak perlu diingat setiap hari. Dan yang keempat, dapat dibalik kapan saja. Yang kelima, tidak mengganggu hubungan seksual. Dan yang terakhir, dapat membantu meringankan menstruasi atau untuk IUD hormonal. Terus ada efek samping KB IUD. Yang pertama itu pendarahan dan kram yang tidak biasa. Yang kedua, nyeri atau pusing saat pemasangan. Dan yang ketiga, meningkatkan risiko infeksi panggul. Dan keempat, keluarnya IUD. Yang kelima, perforasi rahim atau jarang terjadi. Jadi siapa yang cocok menggunakan KB IUD? Jadi wanita yang cocok menggunakan KB IUD yaitu wanita yang ingin alat kontrasepsi jangka panjang. Yang kedua, tidak ingin minum pil KB atau menggunakan tambalan KB. Yang ketiga, ingin menstruasi yang lebih ringan atau IUD hormonal. Yang keempat, sudah memiliki anak. Terus, siapa yang tidak boleh menggunakan KB IUD? Jadi, wanita yang tidak boleh menggunakan KB IUD termasuk yang pertama itu sedang hamil. Yang kedua, memiliki infeksi panggul saat ini. Dan yang ketiga, memiliki kanker rahim atau serviks. Dan yang keempat, memiliki alergi terhadap bahan IUD. Terus ada cara pemasangan KB IUD. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara pemasangan KB IUD. Pemasangan KB IUD dilakukan oleh dokter atau bidan terlatih. IUD biasanya dipasang selama pemeriksaan panggul. Prosedur ini biasanya cepat dan hanya memakan waktu beberapa menit. Apa yang harus dilakukan setelah pemasangan KB IUD? Jadi setelah pemasangan KB IUD, Anda mungkin mengalami beberapa efek samping seperti pendarahan dan kram. Efek samping ini biasanya hilang dalam beberapa hari. Anda harus periksa kembali dengan dokter atau bidan Anda dalam 6 minggu setelah pemasangan untuk memastikan IUD berada di tempat yang benar-benar. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.